Ya Wali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu di sore hari ini semuanya? Baik, Alhamdulillah. Tetap semangat. Luar biasa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil islami Semoga pembelajaran kali ini lancar dan kalian bisa paham ya untuk pembelajaran ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, bagaimana untuk PTS-nya kemarin? Apakah ada yang susah? Bisa semua ya? Bisa, Nah, bisa, insya Allah 100 semua ya, semoga ya. Kemarin ada yang soal yang kayaknya keliru Ustaz keliru. Jadi nomor 16 kalau nggak salah. Di nomor berapa ya? Itu yang Ar-Rahim. Kalau nggak salah. Nanti insya Allah saya betulkan ya, karena kesalahan terus mengingatkan saya wali kelasnya, jadi saya koreksi kesalahannya itu. Soalnya nanti yang menjawab salah atau benar, insya Allah saya ya seperti itu. Oke, sekarang kita mulai untuk bab 4 nggih. Apakah sudah membaca semuanya yang kemarin? Sudah. Tentang apa ya? Kira-kira tentang apa ya kemarin ya? Bersih itu sehat. Bersih itu sehat. Betul. Start share screen dulu. Abang. Start share screen. Sudah nampak belum? Sudah nampak? Sudah. Belum. Sudah. Nampak apa ya? Sudah. Nampak warna apa ya? Salam baru masuk kayaknya ya. Oke, baru biru ya warnanya ya, belum ada gambar apa-apa. Kita masuk ke bab 4, bersih itu sehat. Ya, ada sudah membaca ya, untuk bersih itu indah. Nah, Islam mengajarkan kita untuk bersih anak-anak. Untuk bersih ya. Bersih apa aja kira-kira ya? Yang pertama adalah bersih pakaian kita. Ya, harus bersih ya. Islam mengajarkan kita itu harus bersih pakaian. Dan juga
rumah kita juga harus sehat, bersih ya. Kalau kotor kita bersihkan, pakaian kalau kotor kita cuci gitu ya. Kemudian badan kita juga harus bersih ya. Mandi berapa kali anak-anak? 2 kali. 2 kali. 3 kali? 3 kali boleh nggak 3 kali? Enggak. Boleh. 3 kali juga boleh. Ya, selain itu semuanya harus bersih. Ya. Oke. Semuanya harus bersih. Itu ajaran Islam ya. Kita diperintahkan untuk bersih karena bersih itu indah ya. Kemudian lihatlah gambar di bawahnya anak-anak. Wah, gambarnya bagaimana ini? Siapa yang bisa menyimpulkan gambarnya? Ini habis mainan. Ya, kotor sekali karena habis mainan. Ya, habis mainan. Nah, ini kenapa Us? Kok katanya kok apa itu? Kotor itu baik. Nah, ada yang bilang kan kotor itu baik. Rinso, yang penjual itu ya, yang penjual rinso ya, mengatakan bahwa bersih apa itu kotor itu baik ya. Ya emang baik untuk bermain, nggak apa-apa ya, bermain kotor-kotoran seperti ini, bermain sepak bola atau mungkin bermain pasaran kan kotoran ya, kotor kena tanah. Nah, tapi apakah itu indah anak-anak? Tidak. Tidak indah. Makanya Islam memberitakan kita untuk membersihkan itu semua ya. Setelah kita kotor, bermain itu boleh ya, kotor-kotoran boleh. Tapi setelah itu kita harus membersihkannya ya. Jika pakaian yang kotor dicuci bersih ya, menggunakan sabun, menggunakan deterjen biar bersih. Kalau badan kita kena kotoran, kena tanah, kena apa-apa, kita mandi. Ya. Seperti itu ya, agar supaya bersih seperti itu. Itu adalah ajaran Islam. Agar kita nanti ketika beribadah kepada Allah itu dalam keadaan bersih dan suci. Seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan bersuci. Bersuci disebut juga toharoh. Tulisannya taharoh ya. Bacanya toharoh. Apa nama? Toharoh. Toharoh ya. Toharoh itu apa ya? Toharoh itu apa ya? Bersuci dari hadas dan najis. Ya. Bersuci dari hadas dan najis. Jadi, nanti kalau ditanya di soal, ditanya di soal apa itu? PAS, PTS atau apa? Kalau tohara itu apa anak? Jawabnya bersuci dari hadas dan najis. Ya. Bersuci. Pokoknya kita kalau toharoh itu artinya ini. Kemudian kita akan belajar ini. Ini kita harus tahu dulu hadas itu apa tahu Ustaz? Hadas dan najis itu apa ya kira-kira ya? Kita akan lihat pengertian hadas. Hadas di sini memiliki pengertian yaitu keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menghalangi sahnya sholat. Itu ya. Keadaan itu bagaimana Ustadz? Keadaan itu ya ketika kita itu berada dalam keadaan ini. Ya. Keadaan apa kira-kira ya? Yaitu keadaan berhadas. Hadas ada 2 macam ya. Hadas kecil dan hadas besar. Jadi kalau kita berada dalam keadaan seperti ini, maka kita tidak suci atau alias sedang berhadas. Kita sehabis BAB, nah, berarti kita sedang berhadas.
kita habis kencing, maka kita sedang berhadas, hadas kecil. Kita kok tadi kentut ya misalkan. Nah, maka kita dalam keadaan hadas kecil. Begitu ya. Jadi keadaan tidak suci bagi seseorang. Berarti kalau sedang ini ya habis BAB, habis kencing, habis kentut itu tidak suci. Maka harus ketika mau suci, maka harus melakukan sesuatu nanti di pembelajaran di slide selanjutnya seperti itu ya. Kemudian hadas ada 2 ya. Kalau ditanyakan hadas ada berapa Ustadz? Ada 2. Kecil dan besar. Kalau kecil itu seperti buang air besar, buang air kecil, kencing, kentut, ya itu adalah hadas kecil. Kalau hadas besar, nanti kalau kalian sudah besar ya, bagi laki-laki itu mimpi basah. Kalau perempuan nanti haid, menstruasi atau melahirkan. Nanti kalau sudah melahirkan, keluar darah, nah itu dia dalam keadaan hadas besar. Nanti untuk membersihkannya harus mandi ya. Seperti itu. Kalau hadas kecil nanti untuk membersihkannya atau agar supaya suci, dia harus berwudu, gitu ya. Sampai di sini, apakah sudah paham untuk pengertian hadas, anak-anak? Sudah. Ya, berarti hadas itu keadaan tidak suci ya. Berarti keadaan tidak suci yang menghalangi kita untuk sahnya sholat ya. Jadi kalau kita berdalam keadaan tersebut maka kita tidak sah sholatnya. Itu ya. Kemudian kita akan mengenal pengertian najis. Tadi kan hadas sudah ya. Sekarang najis. Ya, ini ada gambar apa ini? Ada gambar apa kira-kira ya? Hewan. Hewan. Ada gambar hewan ya. Ada gambar hewan. Ya, pengertian ya. Silakan di-mute dulu. Pengertian najis atau kotor, najis disebut juga kotoran ya. Sesuatu yang menghalangi sahnya sholat. Ini juga menghalangi sahnya sholat ya. Ketika kotoran ini nempel di tubuh kita, nempel di pakaian kita, maka sholat kita tidak sah. Gitu ya. Makanya disebut sesuatu yang menghalangi sholat. Nah, apa aja itu? Yang pertama adalah kotoran hewan. Apa aja ya, hewan ayam, kerbau, atau kambing, itu kan kotor ya. Air kencingnya, air liur anjing itu kan kotor ya. Maka jika mengenai tubuh kita atau mengenai pakaian, habis mainan kok di pinggir, biasanya kan ada yang punya sapi ya. Apakah ada yang di rumah punya sapi di rumah? Tidak. Punya ya. Tapi ada yang punya juga, ada yang punya mungkin dari mbahnya atau mungkin dari ayahnya yang bekerja sebagai petani ya, punya kambing. Nah, jadi ketika kita menengok sapi kita kok terkena cipratan teletongnya ya atau apa namanya kotorannya ke pakaian kita, maka kita terkena najis gitu ya. Maka harus kita bersihkan. Atau kita ganti pakaian ketika mau sholat agar sah, maka kita ganti pakaian itu ya. Kemudian kotoran manusia, nah ini juga air kencing, BAB, makanya hati-hati nih. Ustadz, Fatimah izin ke kamar mandi. Oh ya, silakan. Hati-hati ya di kamar mandi ya. Jangan lupa pakai kaki kiri masuk ke kamar mandinya. Lanjut nggih. Nah, ini kotoran manusia, ini juga najis anak. Jadi hati-hati, kalian kalau kencing ke kamar mandi, kalau bisa sambil duduk ya. Sambil duduk, kemudian celananya dilepas, disantolkan ya, biar tidak terciprat-ciprat air kencing atau BAB ya. Itu sambil duduk. Kemudian untuk membersihkan apa itu? Untuk membersihkan tadi, itu menggunakan tangan kiri ya, seperti itu.
Itu supaya kita tidak terkena najis dan sholat kita menjadi sah. Itu ya. Itu pengertian hadas dan najis seperti tadi. Apakah ada yang belum paham pengertian hadas dan najis? Sudah paham ya? Sudah paham. Kalau hadas tadi keadaannya, jadi kalau hadas tadi keadaan, kalau najis itu yang mengotori ya, yang menyebabkan. Siapa yang belum paham? Waalaikumsalam. Siapa yang baru masuk? Silakan nyusul ya, yang baru masuk ya. Oke, kalau tadi hadas adalah keadaan yang kotor. Waalaikumsalam. Selamat bergabung ya. Sedangkan najis adalah kotorannya, itu ya. Kotoran yang menghalangi sholat. Waalaikumsalam. Langsung dengarkan Ustaz ya. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan selanjutnya. Ada orang yang baru apa ini? Sekarang cara bersuci, ya, cara membersihkan. Tadi kan misalkan kita terkena hadas najis ya. Itu cara membersihkannya gimana Ustaz? Nah, nanti dengarkan di slide ini ya. Cara membersihkan dari hadas dan najis bagaimana? Kita simak berikut ini ya. Yang pertama, istinja. Nah, istinja ini ketika kita setelah buang air besar dan buang air kecil. Jadi sehabis pipis, sehabis BAB, itu harus kita bersihkan. Dan apa kira-kira ya? Dengan air ya. Yang pertama adalah dengan air. Dengan air ya. Nanti misalkan kita habis kencing, kita bersihkan dengan air. Pakai tangan kiri, kemudian dibasuh ya. Dibasuh. Mungkin kalau pakai sabun lebih wangi lagi ya, seperti itu, pakai basuh, digebyur. Nah, seperti itu. Kemudian jika tidak ada air, pakai apa Ustadz? Misalkan airnya macet, mampet, nah, tidak ada air. Maka bisa menggunakan tisu. Ya. Tisu, dibersihkan pakai tisu kan menyerap ya. Jadi insya Allah tidak tercepret-cepret. Nah, dibersihkan dengan tisu. Misalkan kok mendadak, tidak ada toilet dan jauh dari keramaian. Sedangkan kita sedang naik mobil pribadi ya. Turun di jalan, dan kalau ada tisu, pakai tisu. Ya, usahakan jangan di tempat terbuka ya, tempat tertutup. Nah, itu kalau misalkan tidak ada air ya, pakai tisu. Kemudian kalau tidak ada tisu, pakai apa lagi? Misalkan ada orang yang naik gunung ya, naik gunung adanya bebatuan, yang laki-laki ya, itu bisa dibersihkan dengan batu. Kalau sudah sunat, nanti insya Allah yang laki-laki bisa dibersihkan dengan batu. Tinggal ditempelkan itu aja nanti bisa kering ya. Nanti kalau sudah sampai rumah, dibersihkan dengan air dengan bersih. Itu namanya istinja ya, bersuci setelah buang air besar dan air kecil. Air besar itu apa? Ya BAB, air kecil itu air kencing, itu ya. Itu cara bersuci yang pertama, istinja ya. Dengan ini tadi. Kalau tidak ada batu, kita menggunakan daun juga boleh ya. Kalau terpaksa tidak ada air, tidak ada tisu, tidak ada batu, maka daun boleh. Nah, ini nanti pembelajaran ini bisa diperluas kalian ketika sudah kelas 4, 5, 6 ya. Nanti insya Allah ada pembelajaran tentang bersuci lagi ya. Istinja ini. Seperti itu cara bersuci setelah buang air besar ya. Pakai ini ya, pakai 4 ini. Nanti kalau ditanya, pakai alat apa aja? Ada air, ada tisu, ada batu, ada daun. Itu ya. Itu pengecualian saja jika tidak ada air pakai ini itu. Kemudian cara bersuci yang kedua dengan berwudu. Setelah kita bersih ya, ini ya dari
buang air besar, buang air kecil, kita kan mau sholat. Nah, kita harus berwudu dulu. Berwudu dengan menggunakan air. Namun jika tidak ada air, boleh bertayamum ya dengan debu yang tipis. Sudahkah kalian paham tentang berwudu? Apakah ada yang belum bisa berwudu? Sudah. Yang Yunus belum bisa? ada. Nah, ini ya. Sudah. Ya, yang belum paham, insya Allah akan saya terangkan di sini ya. Sudah paham, Cara berwudu. Gus. Sudah Yang paham. tepuk wudu, apakah sudah apa tepuk wudu? Tepuk wudu Sudah, apakah sudah apa? Sudah. Kumpul-kumpul basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki, cuci wudu. Iya, alhamdulillah. Banyak kan sudah hafal ya untuk tepuk wudu ya. Tepuk wudu itu tepuk wudu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kita gini ya. Umur-umur. Kepala dan telinga. Ya, perhatikan dulu anak-anak. Perhatikan dulu anak-anak. Biar paham ya. Perhatikan dulu. Untuk berkumur, ini air. Ini ya, ditadai pakai tangan, dua tangan. Kemudian nah, anu ya dikumur-kumurkan. Biar sisa-sisa makanan itu keluar. Ya, misalkan habis makan permen, habis makan es krim, kan ada sisa-sisa ya di sini. Nah, itu sambil dikumur-kumur biar keluar. Ya, itu. Kemudian menghirup hidung, apa itu? Menghirup air ke hidung. Waalaikumsalam. Baru masuk ini siapa? Mbak Azza. Basuh hidung, basuh muka. Lah ini hidungnya dihirup, airnya dihirup sedikit. Nah, sambil dihilangkan, mungkin ada sisa-sisa dari hidungnya, ada upilnya ya, biar bersih. Tapi jangan cuma dilus-lus aja, ya enggak dilus-lus aja, tapi dihirup sedikit airnya. Nah, sambil dibersihkan. Kemudian basuh hidung, basuh muka. Muka ini saya praktekkan ya. Ini semuanya kena sampai dari atas sini sampai sini kena semua ya. 3 kali. Sudah paham semuanya muka? Sudah. Tangan sampai ke siku ya. Sudah. Tangan sampai ke siku ya. Ini kerannya ya, kerannya digerojokkan ke tangan. Nah, kemudian mengalir ke siku sampai siku sini. Ya, dibersihkan sampai siku. Jadi bukan digerojokkan dari dengkul ini ke tangan bukan ya, tapi dari jari-jari menuju siku. Siku sini ya. Nah, kemudian kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Itu ya, cara wudhunya. Sudah paham semuanya? Sudah. Kepala ini biasa Ustadz langsung kepala dan telinga. Berarti kepala ya, dari atas kan ngambil air dulu. Air dulu, kepala. Ke bawah sitnya. Balikan. Set. Tapi kalau perempuan nanti sini aja nggak apa-apa. Kalau kamu perempuan kalau bisa wudhu di rumah boleh. Jadi dibasahi sini juga. Langsung ke 2 telinga. Berarti tidak usah ngambil air lagi, langsung habis sini tadi dikembalikan set langsung sini. Tapi ada juga langsung 3 kali, baru sini 3 kali, 3 kali, nggak apa. Ada juga riwayatnya, jadi boleh langsung sini. Kalau Ustadz biasanya langsung gitu, set, langsung telinga, gitu ya.
Itu ada hadisnya Nabi. Nabi juga pernah seperti itu. Itu ya, kepala langsung telinga. Itu ya. Jadi ininya perhatikan, anak. Telinganya perhatikan. Telinganya ini diputar gini ya, diputar gini. Nah, diputar. Dari bawah diputar ke atas. Itu ya. Jadi jangan cuma dilus-lus. Nah, kadang ada yang dilus-lus aja wudunya. Nah, tapi harus diputar gini. Biar bersih kotorannya yang ada di sini, di dalam, biar bersih. Kadang kan syaitan itu suka menggoda kita di telinga kita, sering pipis di sini, sering pokoknya jika kita tidur itu dipipisin telinga ini biar nggak dengeran adzan ya. Karena kita bersihkan dengan wudhu itu biar benar-benar hilang kotoran-kotorannya ya, seperti itu. Kemudian setelah telinga kita kaki ya. Basuh kaki ya, kakinya digerojokin pucukannya apa itu? Jari-jarinya sampai ke mata kaki. Mata kaki yang ada di sini ya. Saya contohkan dengan tangan. Saya contohkan dengan kaki ya. Nggak bisa keangkat ke atas ya. Seperti itu untuk wudhu sudah paham ya. Kalau atau kalau bertemu bisa praktek wudhu ya. Masih PPKM, PJJ belum bisa praktek ya. Itu kalau tidak ada air nanti bisa bertayamum ya. Bertayamum sudah paham anak-anak bertayamum? Sudah, Kak. Sudah pernah. Ya. Ya, tayamum itu. Ya, kalau belum paham, tembok ya tembok. Perhatikan yang belum paham. Sudah, Ustaz. Ini tembok di plek gini ya. Tembok atau apa yang penting jangan yang kotor banget, tapi tipis. Tembok biasa itu yang halus itu bisa plek. Sebul. Baru di wah. Lagi. Udah, itu aja. Tayamum singkat ya, malah lebih mudah. Itu kalau tidak ada air. Misalkan musim kemarau panjang, tidak ada air, itu boleh pakai debu, gitu ya. Itu untuk tayamum. Oke, untuk cara membersihkan dengan wudhu tayamum sudah paham ya? Apakah ada yang belum paham? Sudah paham. Sudah paham ya? Paham. Alhamdulillah sudah paham. Setelah kita membersihkan dari buang air besar, buang air kecil, kemudian berwudu, tayamum, sekarang mandi besar. Nah ini. Mandi besar ini kalau kita sedang berhadas besar ya. Tadi berhadas besarnya apa? Kalau laki-laki kok nggak bisa diklik untuk menghilangkan hadas besar ya. Kalau misalkan kita terkena kotoran habis mandi, habis bermain, kena keringat, nah itu mandi ya. Mandi keramas pakai sabun. Itu biar kotoran-kotorannya hilang. Tapi kalau kita sedang keadaan berhadas besar ya. Berhadas besar tadi kan ketika kalian sudah dewasa ya. Dewasa. Nanti insya Allah sudah sampai misalkan pelajaran kalian sudah kelas 5 atau kelas 6. Nah, nanti kalau sudah bermimpi basah untuk yang laki-laki atau yang perempuan nanti menstruasi ya. Sudah menstruasi, kalau sudah berhenti menstruasinya wajib mandi besar. Itu ya. Itu cara bersuci. Ada istinja, ada berwudu, ada mandi besar. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan sampai di sini? Sebelum menginjak jenis-jenis air? Tidak, Us. Slide-nya masih kelihatan ya slide-nya ya? Masih. Sekarang kita masuk jenis-jenis air anak-anak. Ya, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu. Sebelum kita bersuci itu harus
tahu jenis-jenis air yang harus kita gunakan itu apa aja ya. Berarti nggak sembarangan pakai air ya. Wudhu nanti pakai air comberan ya kan nggak boleh ya. Atau mungkin mau mandi pakai air sawah ya nggak boleh ya. Malah kotor ya. Jadi ada jenis-jenis air yang harus kita pahami, harus kita mengerti ya biar kita bersih. Ada apa aja kira-kira macam-macam air? Yang pertama adalah air mutlak anak-anak. Air mutlak. Yaitu air suci dan mensucikan. Yang sangat dianjurkan untuk bersuci. Nanti misalkan mau wudhu, mau mandi itu dianjurkan yang ini. Yang pertama adalah air hujan. Boleh ini mandi dengan air hujan kalau kuat tidak masuk angin boleh. Main hujan-hujanan sambil pakai sabun gerojokan itu ya di pinggir rumah boleh. Ya, suci. Kalau mau wudhu juga misalkan air hujannya mengalir deras boleh untuk kita berwudhu. Kemudian air laut. Nah, ini ketika kalian sedang ke pantai ya. Kok di pantai nggak ada misalkan ya, nggak ada sumur. Adanya laut. Nah, mau sholat, nah, wudhu pakai air laut nggak apa-apa. Ya, mau mandi boleh. Biasanya mandi juga ada kamar mandinya untuk bilas ya biasanya ya. Kalau nggak dibilas nanti malah jadi kaku semua kulitnya. Tapi laut ini sangat luas sekali airnya, boleh kita gunakan untuk bersuci. Air untuk berwudu, mandi juga insya Allah suci ya, semuanya suci dan mensucikan. Itu air laut. Kemudian air apa lagi? Air sumur. Ada yang punya sumur ini? Apakah ada yang memiliki sumur? Kelas 1? Oh ada. Ada yang enggak punya juga, ada yang punya, ada yang enggak. Tidak, Tat. Oh tidak punya. Jadi sekarang kebanyakan kebanyakan itu sudah pakai ledeng ya, pakai pam atau mungkin sudah pakai sanyo ya. Jadi tidak nimbal lagi seperti ini. Ya ini sudah sanyo sekarang. Sekarang sudah canggih ya. Kalau dulu zaman Ustadz itu kalau mau wudhu nimba air. Seperti ini kalau mau mandi nimba air. Itu kalau dulu. Atau pakai air sungai juga boleh. Ya mengalir ya yang penting ya. Kalau sungainya misalkan sungainya mandek ya, berhenti nggak mengalir dan airnya sedikit keruh, nah itu nanti juga tidak sah ya. Tidak suci. Kemudian air PDAM. PDAM itu seperti yang apa ya? Tidak pakai sumur tapi dari pemerintah ya, ada keran-keran itu dialirkan ke desa-desa, itu sah juga, suci dan mensucikan ya. Seperti itu air yang mutlak sudah paham semuanya untuk air mutlak seperti ini yang suci dan sangat dianjurkan untuk kita ya. Boleh menggunakan salah satu ini. Dianjurkan yang punya seperti di rumah aja, seperti sumur, PDAM ya. Nggak usah kita kalau mau wudhu dadak ke laut dulu, dadak ke pantai dulu, nggak usah ya. Atau kalau wudhu kita dadak menanti air hujan, nggak usah ya. Jadi yang punya saja ya di rumah. Pakai keran, air PDAM atau air sumur yang disanyo boleh ya. Insya Allah yang sah itu. Kemudian yang kedua itu air mustakmal. Air mustakmal itu apa anak-anak? Air suci namun tidak mensucikan. Nah, apa aja kira-kira? Yang pertama air yang berwarna. Seperti air teh itu kan berwarna ya. Warnanya coklat. Tapi kalau kita buat wudhu ya nggak sah ya. Kemudian berbau, misalkan berwarna dan berbau. Misalkan kok kalian kerannya itu kok berwarna seperti ini. Tapi muncul bau seperti bau yang tikus membusuk misalkan, bau tikus, bau batang misalkan. Nah itu enggak sah ya. Jangan digunakan untuk berwudu. Kemudian air yang sedikit anak-anak, yang sedikit itu contohnya gimana ya?
Contohnya itu seperti ini, sedikit kurang dari 2 kolah. Nah, misalkan airnya sedikit, kolahnya kecil. Kalian cemplungi seperti ini ya untuk berwudu. Kalian wudunya dimasukkan seperti ini. Nah, ini kan otomatis sisa wudu kan masuk. Nah, ini yang dimaksudkan air mustakmal itu ini. Nah, air bekas digunakan untuk berwudu atau mandi, kurang dari 2 kolah. Ini dinamakan air mustakmal. Jadi enggak sah anak-anak. Jadi kalau mau sah, itu ini diciduki ya, di keran atau di gayung dimasukin ember yang ada baru baru sah. Tidak dimasukkan seperti ini ya. Tapi kalau ukurannya gede banget, dimasukkan seperti ini, wudunya dicawuki seperti ini, insya Allah sah ya. 500 liter. Jadi harus lebih dari 500 liter, 2 kolah. 1000 liter ya minimal ya. Itu. Itu yang namanya air mustakmal. Ini suci tapi tidak mensucikan anak-anak. Jadi tidak sah untuk bersuci. Untuk pakai air yang bersih ya. Kalau kotor seperti ini, jangan ya. Apalagi sungai seperti ini. Kalau sungai gimana Ustaz? Sungai kan mengalir ya anak-anak ya. Kadang ada yang BAB di sungai, ada yang kencing di sungai ya. Tapi airnya mengalir, misalkan jernih ya. Tapi banyak yang kita nggak tahu ada yang BAB atau enggak kan nggak tahu. Itu insya Allah kalau mengalir insya Allah suci. Tapi kalau berwarna seperti ini ya, mending nggak usah ya. Kita mending cari yang bersih saja. Seperti itu, air mustakmal, sudah paham ya untuk air mustakmal? Udah. Baru 1 orang. Ya. Ya, sudah paham. Air mustakmal sudah paham. Air suci mensucikan, mutlak. Air yang kedua, air mustakmal, air yang suci tidak mensucikan. Sudah paham ya? Sekarang yang ketiga. Nah, ini. Ada air apa lagi kira-kira ya? Nah, air mutanajis anak yang ketiga. Air mutanajis atau air yang terkena najis. Nanti kalau misalkan punya kulah ada airnya, kok ketibanan telur cecak atau BAB-nya cicak, nyemplung sini ya. Nah, ini kena najis. Ya. Ini namanya air mutanajis. Kemudian kok ada ayam naik ini ya, meber ke kamar mandimu, kemudian BAB di sini, cemplungnya. Itu maka dinamakan air mutanajis. Najis, terkena najis. Nah, kemudian kok misalkan terkena kencing juga misalkan. Warnanya jadi kuning. Nah, jadi pesing baunya. Nah, itu termasuk air mutanajis. Jadi tidak bisa digunakan untuk bersuci anak-anak. Jadi ya, maka harus perhatikan airnya itu bersih enggak, terkena najis apa tidak, kemudian berbau apa tidak, berubah warna apa tidak, seperti itu ya. Sebelum kita bersuci. Jadi usahakan bersih ketika mau mandi, ketika mau berwudu itu airnya harus benar-benar bersih. Bersih, warnanya juga jernih, kemudian tidak terkena najis, seperti itu ya. Sampai situ dulu, ada yang ditanyakan, silahkan. Laura bertanya. Apa yang bertanya? Tidak usah. Tidak ada yang tanya? Tidak. Yakin sudah paham semuanya? Tidak. Biasanya ada yang tanya. Aira biasanya tanya, mana Mbak Aira? Ada nggak Mbak Aira? Laura tanya. Oh ya silakan. Anin tanya. Mbak Naura dulu. Mbak Naura, Kalau silakan. air berubah jadi warna hijau bisa dibuat itu lagi enggak, Bos? Berwarna hijau.
hijaunya kenapa dulu, Mbak? Lumut. Kena lumut ya. Kalau misalkan kena lumut itu kan karena kena matahari ya. Nah, kalau kena lumut itu apa itu terkena matahari, maka airnya jadi hijau gitu ya. Kayak kolam ikan biasanya yang kolam lele jadi agak ke hijau-hijauan itu ya, amis baunya. Ya itu tetap tidak itu termasuk air yang tidak sah ya. Jadi suci tapi tidak mensucikan. Apalagi kalau kena matahari disebut juga air musyamas atau terkena panas jadi hangat ya. Lebih baik pakai air yang bersih saja. Seperti itu. Kecuali kalau mengalir. Di kolam berenang boleh enggak? Oh ya, kalau kolam air renang boleh enggak, Us? Nah, kita lihat dulu. Kolam renang itu kan kita lihat banyak yang renang ya. Kemudian airnya mengalir apa tidak? Kecuali kalau kolam renangnya itu ada air yang mancur jus, yang kayak guling itu ya, kayak apa itu? Kayak ember guling itu ya, di waterboom. Nah itu kan air mengalir, itu boleh digunakan untuk wudhu boleh. Tapi kalau kolam renang yang mandek tidak ada airnya, tidak ada air mengalir kan, kadang orang kencing di situ ya anak-anak ya, kadang nggak tahu ya toh. Kalau kalian terasa pipis ya toh, paling kan pipis di situ ya toh. Iya, pasti itu di kolam renang itu banyak orang yang kencing di situ. Ini tidak sah. Mending kita keluar saja ke kamar mandi dulu, kan ada ya. Nantinya di situ. Seperti itu. Ada yang tanya lagi, silakan. Ada. Terus siapa? Tidak. Kak Ayla. Kalau ingus masuk najis nggak? Kak Ayla apa? Kalau ingus masuk najis nggak? Ingus ya. Ingus itu tidak najis ya. Jadi bersihkan aja, kotoran. Jadi kalau misalkan ingus itu kayak upil ya, apa umbel. Jadi kalau misalkan umbel itu dibersihkan aja, disisek ke. Yang najis itu yang najis itu yang keluar dari dubur dan kubul. Jadi dari kencing itu loh, anak. Kencing sama BAB. Nah, kalau kita itu ya yang najis ya. Selainnya yang keluar dari sini, mungkin dari telinga, dari hidung, dari mulut itu tidak najis. Enggak najis ya. Cuma ya kotor aja, jadi harus dibersihkan. Darah mimisan juga enggak? Darah mimisan kan keluar dari tubuh kita ya. Nah itu ya juga kotor juga itu ya. Itu kalau terkena juga kayak nanah misalkan ya, itu juga najis, mending dibersihkan dulu, dihilangkan. Tapi ya tidak ada yang berpendapat bahwa darah dan yang keluar dari tubuh kita itu insyaallah sah ya. Misalkan kita terkena darah terkena pisau ya toh. Kok darahnya keluar terus padahal kita mau sholat ya. Nah, itu enggak apa-apa insyaallah sah ya. Seperti itu. Seperti mimisan juga, misalkan kita keluar mimisan, ya segera mungkin kita bersihkan. Sebelum kita sholat harus tidak ada yang keluar gitu ya. Misalkan air kelapa bisa untuk wudhu enggak? Apa? Air kelapa bisa untuk wudhu enggak? Air kelapa ini suci tapi tidak mensucikan, seperti air teh tadi ya. Enak diminum. Kan warnanya itu berubah warna ya, warnanya jadi putih. Ya, mending tayamum kalau nggak ada air. Berarti batang pohon kelapa, wudhu. Misalkan nggak ada air ya. Yang lain ada? Tidak.
Sudah paham ya untuk tentang pelajaran hari ini? Bersih itu indah ya. Indah. Kita harus senantiasa diperintahkan untuk selalu hidup bersih ya, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Tubuh kita juga harus kita bersihkan. Jika kita kotor ya, habis bermain, habis seharian beraktivitas, maka kita harus mandi. Kemudian kalau di rumah kita ada yang kotor ya, misalkan ada debu yang kita bersihkan ya. Rumah kita, pakaian kita, badan kita semuanya harus bersih. Biar sholat kita sah dan ibadah kita juga menjadi nyaman. Seperti itu ya. Kemudian tadi sudah Ustaz terangkan bagaimana cara bersuci, misalkan terkena kotoran, misalkan kita habis BAB, sudah paham nggih untuk cara membersihkannya. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup ya. Saya kasih kesempatan satu lagi jika ada. Tidak ada. Silakan, Mbak Harisma. Tugasnya apa? Tugasnya apa? Belum ada tugas. Nanti tugasnya menyusul ya. Kalau Tugasnya belajar yang rajin. Nggak usah. Nggak ada tugas dulu nggak apa-apa toh. Nanti kalau ada tugas terus. Tugasnya belajar ya. Tidak ada tugas, insya Allah. Tugasnya kalian harus menjaga kebersihan. Ini sudah mau selesai. Tugasnya kalian menjaga kebersihan ya, dipraktekkan wudunya, menjaga kebersihannya, badan, tubuh, semuanya dipraktekkan. Kemudian sholatnya juga harus tertib ya. Sholat waktunya juga harus tertib. Itu aja tugasnya untuk hari ini. Belum ada tugas selanjutnya. Nanti insya Allah saya infokan jika ada tugas ya. Di grup tunggu aja. Insya Allah tidak ada tugas dulu. Karena baru mulai belajaran. Biar kalian tidak banyak tugas dulu ya. Seperti itu untuk hari ini. Kita akhiri ya. Dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu arinal haqqa Saya akhiri sebelum kita akhiri ya. Foto dulu nanti. Saya akhiri dulu, nanti baru foto. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita foto dulu ya. Jangan keluar dulu. Kita foto dulu anak-anak. Kita foto dulu. Aktifkan kameranya semuanya. Itu sudah pada keluar. Foto dulu 1, 2, 3. Senyum. Oke. Silakan boleh meninggalkan area video conference. Dadah, waalaikumsalam. Dadah Zahwa. Dadah teman-teman. Dadah Saiki. Teman. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Silakan meninggalkan area. Benar. Ya, Mas. Haikal masih. Stop.